Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Warman Israel Al-Farabi dengan nomor induk mahasiswa 24011110322. Nah, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan ingin menyampaikan pemaparan materi dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah kelas F dengan dosen pengampu yaitu Bapak Helmi Bohemia SHMH. Baik, di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi dengan berjudul Anatomi Hubungan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung kepada materi yang pertama, yaitu pada bab 1, Kerangka Hukum dan Desain Struktural, Landasan Konstitusional serta Hubungan Berjenjang antar pemerintah. Di sini terdapat asas konstitusional otonomi daerah. Terdapat dua hal. Yang pertama, pada pasal 18 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pasal ini secara tegas membagi Indonesia atas daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Prinsip ini dijalankan untuk menjamin pluralitas, keadilan, dan efisiensi tata laksana negara. Kemudian pada nomor 2 terdapat dualisme undang-undang, yang dimana penyelenggaraan ini dioperasionalkan secara terpisah oleh dua pilar, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 JO. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, yang dimana itu mengatur identitas self-governing community di tingkat terbawah. Baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu dilema struktural. Nah, peran ganda gubernur. Yang berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, gubernur memegang dua topi sekaligus. Yang pertama, itu gubernur adalah kepala daerah otonom. Gubernur bertanggung jawab langsung kepada konstituen dan DPRD tingkat provinsi. Kemudian yang kedua, wakil pemerintahan pusat. Gubernur bertindak sebagai panjangan tangan presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten atau kota. Akibatnya, fungsi GWPP seringkali timbul karena ketidakadaan alokasi anggaran mandiri dan besarnya beban politis sebagai pimpinan lokal. Baik, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Terdapat di sini bab 2 tentang polarisasi urusan dan otonomi desa. Distribusi kekuasaan konkuren dan kedudukan komunitas desa. Pembagian urusan penyelenggaraan negara terdapat 3 urusan. Yang pertama, urusan absolut, yang dimana wewenang penuh pemerintahan pusat yang tidak diserahkan ke daerah, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama. Kemudian yang urusan kedua adalah urusan konkuren, urusan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah melalui penyerahan kewenangan. Kemudian pada urusan nomor 3, yaitu urusan umum, wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan yang mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, koordinasi vertikal, dan penanganan konflik sosial. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu tentang desa. Desa antara kemandirian dan kooptasi. Undang-undang desa mengubah paradigma desa dari sekadar wilayah administratif terbawah menjadi self-governing community dengan 2 asas fundamental. Asas pertama adalah rekognisi, pengakuan atas hak asal-usul dan istiadat setempat. Kemudian asas kedua yaitu subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan skala lokal untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Namun faktanya, birokrasi kabupaten kerap memposisikan desa sebagai subordinat mutlak, membatasi diskresi kepala desa melalui kontrol anggaran APBDes yang over regulatif.
Lanjut kepada bab 3. Bab 3 di sini terdapat analisis kritis dan resentralisasi, yang dimana bongkar pasang regulasi yang mengancam kedaulatan lokal. Resentralisasi terselubung. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, konfigurasi tata hubungan pusat daerah pasca Cipta Kerja menunjukkan tren resentralisasi terselubung yang masif, penarikan kewenangan perizinan strategis, pertambangan, dan standarisasi AMDAL dari Pemda ke pemerintahan pusat melumpuhkan otonomi daerah. Implikasi hukum, prinsip otonomi seluas-luasnya tereduksi secara sistematis menjadi otonomi administratif belaka, di mana Pemda hanya diposisikan sebagai operator pelaksana regulasi nasional. Selanjutnya yaitu kanker birokratisasi administrasi desa. Di sini terdapat dua birokrasi administrasi. Yang pertama, regulasi sektoral tumpang tindih. Desa dipaksa melayani 3 kementerian yang memiliki kepentingan berbeda. Yang pertama adalah Kemendagri, kemudian yang kedua Kemendesa, dan ketiga Kemenku. Kebijakan yang tidak sinkron melahirkan kebingungan dan kelumpuhan inovasi lokal. Kemudian yang nomor 2, kepala desa sebagai akuntan. Kucuran dana desa yang masif diiringi tuntunan lokal akuntansi yang sangat ketat dan berbelit-belit. Kepala desa yang seharusnya memimpin pembangunan masyarakat kini beralih profesi menjadi operator administratif yang sibuk menghindari jeratan pidana tipikor. Baik, di sini kita sampai pada opini hukum dan rekomendasi dekonstruksi. Di sini terdapat 4 opini hukum, yang dimana pertama adalah hentikan syahwat resentralisasi Jakarta, yaitu pemerintah pusat wajib mengembalikan kewenangan konkuren yang esensial ke tingkat provinsi dan kabupaten, menyeragamkan seluruh Indonesia dengan NSBK. Pusat adalah kegagalan sosiologis dan geografis. Kemudian yang kedua, rekonstruksi fungsi Binwas GWPP, yang dimana berikan mandat pengawasan yang kuat pada gubernur selaku wakil pusat dengan alokasi APBN tersendiri, sehingga pengawasan kabupaten atau kota tidak lagi tersandera kompromi politik lokal. Yang ketiga, harmonisasi regulasi satu pintu untuk desa. Lakukan kodifikasi regulasi di bawah satu kementerian utama untuk mengakhiri perseteruan sektoral 3 kementerian yang melelahkan aparatur desa. Kemudian yang terakhir, yaitu keempat, kembalikan marwah rekognisi desa. Alihkan fokus Binwas kabupaten dari kontrol administratif korsif menjadi fasilitasi pembangunan substansif. Biarkan desa menentukan nasibnya sendiri sesuai kebutuhan real lokal. Baik, itulah materi yang saya sampaikan pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah kelas F. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian, terima kasih.